Bapak, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan. Selamat hari Minggu biasa yang ke-31. Salam dalam kasih Tuhan dan damai sejahtera untuk kalian semua. Setiap orang memiliki masa lalunya masing-masing yang menggembirakan ataupun yang menyakitkan. Ada rupa-rupa pengalaman yang kadang membuat manusia merasa seakan sungguh berdosa dan telah melakukan kesalahan besar pada masa sebelumnya. Ia merasa begitu jauh dari kehidupan yang benar, tak manusiawi, dan terluka karena merasa tidak diterima, tidak diakui, dan dijauhi dari lingkungan sosial. Hal seperti ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan. Di mata manusia, mereka ini tidak berhak untuk mengalami kebersamaan dengan yang lain, tapi tidak dengan Tuhan. Di mata Tuhan, setiap pribadi itu berharga, bahkan orang berdosa sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kisah Sakeus yang kita dengarkan hari ini menjadi pembelajaran yang berarti untuk kita. Kisahnya berarti tentu berkenaan dengan bangkitnya diri dari masa lalu. Sakeus adalah kepala pemungut cukai atau penagih pajak, kaya dan tubuhnya pendek. Tindakan pemerasan yang ia lakukan dengan menekan masyarakat untuk memperkaya dirinya sendiri menjadikan ia sebagai pengkhianat, serta membutakannya secara sosial dan spiritual. Namun, waktu yang panjang terus membuatnya rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Keinginan untuk menembus kerumunan orang banyak, karena memang ia kalah tinggi dari orang-orang lain, untuk melihat siapakah dan seperti apakah Yesus itu. Inilah awal dari rekonsiliasi internal Sakeus. Pengalaman ini adalah pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman yang mengubah dengan semangat yang menggebu, realitas yang mengubah untuk berbuat. Sakeus sungguh mengalami pergolakan batinnya di mana ia ingin menjadi dirinya sendiri melalui perubahan hidupnya. Tetapi sebagai manusia, ia seakan pesimis sebagai orang yang punya dosa. Apakah masih mendapatkan tempat di mata Tuhan dan boleh diampuni atau tidak? Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, di balik cacatnya beberapa hal yang bisa kita refleksikan. Pertama, Sakeus memiliki keinginan yang kuat untuk melihat Yesus melalui usahanya yang luar biasa untuk memanjat pohon. Kedua, ia membuka hatinya dan rumah kediamannya bagi Yesus. Ketiga, kesadarannya untuk bertobat menjadi obat mujarab dalam memperbaiki masa lalu. Ia mampu menata ulang hidupnya yang ditujukan melalui keterbukaan hatinya kepada sesama. Pengalaman itu dikonkretkan dengan menjadikan mereka yang adalah korban dari dirinya sebagai bagian dari hidupnya untuk mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Oleh karenanya, Sakeus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Tuhan itu sempurna dan menjadi seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ia membenci dosa, tetapi setiap orang yang berdosa dibuatnya bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita juga adalah Sakeus dengan masa lalu kita masing-masing. Kita mungkin terlalu berbangga dan menjadi superior dengan harta, kekuasaan, maupun kehormatan yang kita miliki. Hal itulah yang membuat kita selalu merasa berada di atas dan kemudian memandang rendah orang. Seruan Yesus kepada Sakeus, segeralah turun, juga ditujukan kepada kita sebagai umat-umat. Turun mendesak kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Segera turun adalah seruan untuk mengingat jalan pulang, kembali ke sumber hidup yang sebenarnya di dalam Allah. Kita perlu turun karena kita hidup dalam kurun waktu, dan tugas kita adalah menjadikan setiap waktu itu berharga dan penuh berkah. Turun biar tak murung dan hasilnya tak menurun. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.